Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tommy Bimi Putra. Saya berafiliasi di GPGRI Kalimantan Timur. Baik, materi yang akan saya bawakan hari ini adalah tentang ekonomi internasional. Ya, baik. Sebelumnya, setelah ini mungkin nanti ada beberapa slide yang mungkin mas-masnya atau mbak-mbaknya yang bisa nonton di sini bisa melihat, ya. Jadi yang akan saya bahas di sini adalah pengertian instrumen dan tujuan kebijakan di dalam ekonomi internasional. Ya. Baik, apa itu pengertian dari kebijakan ekonomi internasional? Ya. Jadi kalau kita berbicara tentang kebijakan ekonomi internasional, artinya seluruh kegiatan ekonomi, ya, baik di suatu negara yang katakanlah secara langsung ataupun tidak langsung ini mempengaruhi. Jadi katakanlah mempengaruhi berbicara tentang ekspor dan impor. Kenapa? Karena pada dasarnya kalau kita berbicara tentang ekonomi internasional itu tidak terlalu jauh dengan yang namanya ekspor dan impor, ya. Dan yang pasti kalau kita berbicara tentang ekspor dan impor ini berbicaranya banyak ya mekanismenya, ya, baik itu barang maupun jasa, ya, yang dilaksanakan oleh pemerintah. Kenapa pemerintah? Karena kita berbicara tentang yang namanya kebijakan. Baik, kita lanjutkan, bisa dilihat di slide-nya. Oke, lanjut. Kita berbicara tentang kebijakan ekonomi internasional dalam kategori atau dalam arti sempit, ya. Nah, jadi kalau kita berbicara tentang arti sempit, nah, jadi itu hanya meliputi berbagai macam kebijakan yang langsung yang mempengaruhi ekspor dan impor. Nah, mungkin mas-masnya atau mbak-mbaknya sudah paham sebelumnya tentang ekspor dan impor, ya. Jadi kalau kita berbicara tentang ekspor dan impor tadi sudah kita diskusikan apa saja, yaitu tadi selain barang atau jasa, ya. Jadi kalau kita berbicara tentang barang, ya barang apa saja? Ada yang barang namanya barang konsumsi, ada juga barang produksi. Nah, kalau kita berbicara tentang jasa, berarti kita berbicara yang namanya tenaga kerja. Baik, di slide berikutnya bisa dilihat. Nah, di sini mas-masnya atau mbak-mbaknya, ya, bisa dilihat. Di sini adalah instrumen kebijakan ekonomi internasional. Yang pertama adalah kebijakan perdagangan internasional. Nah, apa saja di dalam kebijakan perdagangan internasional, ya. Jadi ini yang berkaitan dengan yang namanya ekspor dan impor barang, ya. Jadi ada yang namanya pengenaan tarif, ya, barang impor, ya, bilateral trade agreement, pengenaan kuota impor dan ekspor. Nah, di sini kebijakan di sini ini langsung dipegang oleh pemerintah, ya. Nah, selanjutnya ada lagi kebijakan yang berikutnya, yaitu kebijakan pembayaran internasional. Nah, siapa yang melakukan? Yang melakukan masih dalam konteks pemerintah, ya. Jadi pemerintah di sini artinya pemerintah melakukan pembayaran secara internasional. Nah, makanya nanti kita akan sedikit membahas sedikit nanti di pertemuan berikutnya tentang devisa, ya. Nah, lanjut. Nah, apa saja kebijakan internasional yang dilakukan oleh pemerintah khususnya dalam konteks pembayaran. Nah, di sini yang dilakukan oleh pemerintah adalah melakukan pengawasan. Nah, pengawasan apa? Pengawasan yang saya katakan tadi tentang devisa, ya. Pengaturan tentang lalu lintas modal jangka panjang. Jadi, mas-masnya atau mbak-mbaknya, di sini yang dibahas, teman-teman, ya, dia hanya sebatas dari devisa dan lalu lintas modal. Kenapa? Karena kita berbicara tentang pembayaran, ya. Dan selanjutnya pada kebijakan yang ketiga, ya, kebijakan bantuan luar negeri, ya. Nah, apa itu? Nah, jadi kalau kita berbicara tentang bantuan kebijakan bantuan luar negeri, ya, di sini ada tindakan pemerintah, ya, yang berhubungan dengan bantuan, ya. Bantuan, tetapi apakah hanya bantuan? Dari judulnya saya sudah terkait bantuan, ya. Sebenarnya tidak, ya. Kalau kita berbicara tentang bantuan, konteksnya itu benar-benar tidak bantuan. Tetapi di sini bisa juga membahas tentang utang, ya, utang ataupun bantuan untuk rehabilitas serta pembangunan yang ada. Jadi mas-masnya atau mbak-mbaknya yang bisa nonton,
perlu kita sikapi mengenai tentang bantuan luar negeri. Kenapa? Karena ternyata bantuan luar negeri ini bukan hanya betul-betul yang diberi secara langsung, secara gratis, enggak. Di sini betul-betul bantuan luar negeri itu harus dispesifikasikan. Belum tentu itu bantuan yang betul-betul bantuan. Bisa saja itu adalah bantuan dalam bentuk utang atau pinjaman. Ya, lanjut. Nah, berikutnya, di slide berikutnya bisa dilihat, ya. Di sini berbicara tentang tujuan kebijakan ekonomi internasional, ya. Yang pertama adalah yang namanya autarki. Nah, apa itu autarki? Ya. Jadi kalau kita berbicara tentang autarki, ini sebenarnya zaman dulu sekali ya. Jadi kalau kita berbicara tentang sistem autarki ini ada kebijakan internasional juga, ya. Tetapi kebijakan autarki ini artinya kebijakan yang betul-betul tidak mengindahkan yang namanya apa itu kepentingan ekonomi, apa itu namanya kepentingan politik dan militer. Dia tidak mengindahkan itu. Nah, makanya dulu, jadi kalau kita berbicara tentang zaman dulu tentang autarki ini adalah zaman yang tidak mengenakan. Kenapa? Karena zaman autarki ini bisa dikatakan bahwa pada waktu itu, ya, perdagangan bukan hanya perdagangan dagang saja, tetapi juga sampai ke perdagangan manusia. Nah, itu zamannya dulu. Nah, setelah itu berubah pada kebijakan berikutnya, internasional berikutnya, yaitu kebijakan yang namanya welfare atau kebijakan yang mengarah pada tingkat kesejahteraan. Ya. Nah, apa itu? Nah, jadi pada saat kita akan membahas ini, mas-masnya, mbak-mbaknya yang bisa menonton, ya, perlu kita sikapi terlebih dahulu. Jadi kebijakan ini adalah kebijakan yang memang betul-betul bertentangan dengan autarki, di mana kebijakan ini lebih menekankan, jadi lebih menekankan kepada tingkat kesejahteraan, ya, tingkatnya kesejahteraan, tingkatnya spesialisasi. Nah, di sini, jadi arahnya beda sudah, gitu. Nah, jadi kenapa kalau kita berbicara tentang welfare ini, ya, jadi kalau kita bicara tentang kebijakan welfare ini, jadi yang saya katakan tadi ini sangat berbeda dengan autarki tadi, ya, di mana di sini lebih menekankan, jadi menekankan daripada spesialis dan kesejahteraan. Selain itu juga di sini di dalam welfare ini kita berbicara tentang namanya tarif, ada kuota. Nah, dan itu akan dihilangkan, paling tidak dikurangi. Hal ini berarti kita berbicara mengarah. Jadi sudah pada zamannya di welfare ini, autarki welfare ini sudah mengarah ke perdagangan bebas. Nah, selanjutnya, tujuan kebijakan ekonomi internasional yang berikutnya adalah tentang proteksi. Dan ini sudah halonya udah berubah beda jauh daripada autarki dan kesejahteraan. Sekarang kita berbicara tentang proteksi. Nah, apa itu kebijakan internasional proteksi? Ya, jadi kalau kita berbicara tentang kebijakan ekonomi internasional proteksi adalah untuk melindungi industri, ya, industri khususnya industri di dalam negeri. Dari mana? Dari persaingan terhadap barang-barang impor. Ya. Nah, kebijakannya berupa apa? Jadi kebijakan yang dilakukan untuk proteksi adalah berupa tarif, ya, tarif atau kuota impor. Artinya apa? Jadi kalau misalnya ada barang impor masuk, itu akan dikenakan tarif yang cukup tinggi. Tujuannya adalah untuk menjaga kestabilan produk dalam negeri. Apakah cuma berupa tarif? Tidak. Seperti yang saya katakan tadi, adanya juga kuota impor atau pembatasan, begitu. Dengan adanya pembatasan, produk-produk di dalam negeri itu masih bisa terjaga stabilitasnya, ya. Dan itu juga masuk di dalam ranahnya kebijakan ekonomi internasional. Baik, di slide berikutnya, ya. Ini ada slide terakhir. Baik. Keseimbangan neraca pembayaran, ya, ini juga merupakan kebijakan juga, ya, terutama bagi negara yang mengalami defisit, ya, dalam neraca pembayaran, posisi cadangan valuta asing lemah. Maka diperlukan kebijakan ekonomi internasional guna menyimbangkan neraca pembayaran internasional. Kebijakan ini biasanya dalam bentuk pengawasan devisa, ya. Maksudnya apa? Jadi begini, mas-masnya, mbak-mbaknya.
kalau kita berbicara tentang keseimbangan neraca pembayaran, jadi pemerintah, jadi kembali lagi ke pemerintah, karena memang kebijakan di dalam perdagangan internasional paling banyak campur tangan pemerintah, ya. Jadi pemerintah ini dikatakan sebagai pengawas devisa, ya. Kenapa dikatakan sebagai pengawas devisa? Karena ini akan berhubungan dengan yang namanya komponen modal. Nah, komponen modal di mana? Komponen modal di suatu negara. Artinya, kalau mas-mas yang mbak-mbaknya nih, katakanlah ya, contoh saja nih, banyak menggunakan produk dari luar negeri, ya, katakanlah punya handphone, laptop, ya, atau baju-baju branded, terutama yang utamanya adalah produk dari luar. Secara tidak langsung, ya, secara tidak langsung, teman-teman itu sudah menggerus yang namanya cadangan devisa. Kenapa? Karena dari luar negeri mereka tidak akan mau menerima yang namanya rupiah. Berarti harus apa? Harus diubah menjadi mata uang asing. Nah, mata uang asing seperti apa? Tergantung kebutuhannya. Tetapi biasanya diubah dulu menjadi dolar. Nah, makanya kenapa kita biasanya perbandingan kita dengan mata uang negara asing biasanya harus diubah dulu ke dolar, dari dolar baru ke mata uang mereka. Begitu. Jadi ada dua proses, ya. Nah, yang kelima, pembangunan ekonomi. Untuk menunjang pembangunan ekonomi suatu negara, pemerintah dapat mengarahkan perdagangan internasional dengan kebijakan. Nah, ini yang mungkin mas-masnya, mbak-mbaknya yang perlu juga dipelajari lebih dalam, ya. Bagaimana cara katakanlah untuk menunjang pembangunan di suatu negara? Nah, yang pertama ini, perlindungan terhadap industri, khususnya yang ada di dalam negeri, ya. Kenapa? Karena dengan kita melindungi industri di dalam negeri, maka ekonomi kita, pertumbuhan katakanlah ekonomi di dalam negeri itu bisa bertumbuh, ya. Masyarakat bisa menghasilkan produk, ya. Dari hasil produk bisa dijual, mendapatkan keuntungan. Nah, dari keuntungan sebagian digunakan untuk membayar pajak. Nah, secara tidak langsung itu akan meningkatkan yang namanya pendapatan suatu negara. Selain itu juga masyarakat khususnya di dalam negeri, dari produk-produk yang dijual, apakah itu produk benar-benar produk barang atau jasa, maka secara tidak langsung mengurangi yang namanya angka pengangguran. Nah, selanjutnya mengurangi yang namanya impor barang, ya. Nah, kenapa dikatakan mengurangi impor barang? Ini salah satu katakanlah untuk menunjang pembangunan ekonomi. Karena memang mengurangi impor barang, ya, ini dikatakan, ya teman-teman, ya, dapat mempengaruhi produksi di dalam negeri. Kenapa? Dengan adanya kuota tadi, pembatasan atau yang sudah kita jelaskan tadi sebelumnya, pengurangan yang namanya impor, ya, ini bisa meningkatkan kapasitas produk di dalam negeri, ya. Misalnya kita impor beras, ya. Nah, dengan banyaknya impor beras, harga mungkin di lokal di Indonesia mungkin akan stabil, oke, tidak masalah. Tetapi lama-kelamaan harga itu bukan lagi stabil, akan jatuh, terutama produk di dalam negeri, dan itu akan tergerus pasarnya, ya. Nah, dengan banyaknya produk dari luar negeri, ya, atau produk-produk impor ini, maka akan menghilangkan tingkat kesejahteraan di masyarakat. Nah, makanya perlunya adanya pengurangan impor-impor, terutama impor-impor barang yang sifatnya yang non esensial, ya. Nah, tetapi boleh produk-produk yang sifatnya esensial. Kenapa? Misalnya produk-produk misalnya seperti barang-barang penunjang, ya, atau misalnya barang-barang yang bisa menghasilkan produk, ya. Misalnya kita tidak punya yang namanya katakanlah, ya, pabrik pengolahan mesin katakanlah pencacah, misalnya pencacah untuk plastik. Nah, mau tidak mau kita harus mendatangkan produk dari luar. Nah, dari produk dari luar ini, dengan adanya produk luar ini, maka akan meningkatkan produk di dalam negeri. Begitu. Bukan berarti kita mengimpor barang, maka produk yang di dalam negeri akan hancur, musnah. Jangan. Tetap harus impor, tetapi produk-produk impornya adalah produk-produk yang katakannya esensial, gitu, dapat menunjang, ya. Dan yang terakhir adalah pemerintah, ya, harus bisa mendorong yang namanya ekspor, ya. Kenapa mendorong ekspor? Karena dari mendorong ekspor ini pemerintah bisa meningkatkan devisa, ya. Nah,
Apa aja yang bisa diekspor, teman-teman, mas-masnya, mbak-mbaknya bisa dilihat, ya. Barang dan jasa, ya. Jangan kita terpaku misalnya kita Indonesia tidak memiliki bahan jadi misalnya. Jangan, ya. Kita harus proses itu. Jangan sampai barang-barang mentah kita kirim terus kita beli lagi di luar negeri, kita pakai di Indonesia. Jangan sampai seperti itu, ya. Kenapa? Saya katakan lagi kembali, semakin kita banyak misalnya mengkonsumsi dari barang luar negeri, ya, itu akan mengurangi cadangan devisa kita, ya. Dampaknya apa? Kestabilan nilai tukar rupiah, ya. Baik, mungkin itu saja dulu untuk materi paparan saya di hari ini, ya. Mungkin nanti ada lagi kita paparan berikut selanjutnya, dan ini masih berkaitan dengan materi kita di hari ini. Mungkin itu saja dulu, saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.